Episode 19, Nafsu Terlarang. Sesuai dengan rencana, kini Bayu dan Manda sudah berada di Bali. Bayu dan Manda yang berada di bandara sedang menantikan jemputan mobil. "Kamu capek?" tanya Bayu yang melihat Manda menguap. Manda hanya menganggukkan kepalanya dengan memejamkan mata sejenak. Beberapa menit setelahnya, terlihat mobil yang berhenti di hadapan mereka. "Maaf Pak, Bu, jalanan di sini lumayan padat, jadi saya sedikit telat." Bayu hanya menganggukkan kepalanya, kemudian berjalan ke arah mobil untuk membukakan pintu. "Masuklah," ucap Bayu dengan mempersilahkan Manda untuk masuk. Bayu menatap ke arah jalanan yang cukup sempit. Dia menghembuskan nafas. Tanpa terasa, mereka sudah menempuh perjalanan hingga kini mobil tersebut terparkir di depan bangunan yang cukup nyaman. "Pak, Bu, ini sudah sampai." Bayu tersadar dari lamunannya. Dia langsung memalingkan wajah untuk menatap ke arah Manda. "Manda, bangun!" Manda yang mendengar suara seseorang memanggilnya langsung mengerjapkan mata. Manda menelisik keluar. "Sudah sampai ya?" tanyanya dengan mata dan muka polosnya. Bayu mengangkat kedua sudut bibirnya hingga melengkung. Entah kenapa dia merasa gemas dengan Manda. "Sudah, kamu yang terlalu lama tertidur." Setelah masuk ke dalam villa, kini Manda dan Bayu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tentunya kamar mereka terbagi menjadi dua. Perwakilan dari kantor Manda memang hanya Bayu dan Manda seorang. Tentunya Wulan tidak mengetahui hal itu. Bayu tidak mau jika Wulan berpikiran aneh tentangnya. Bayu merebahkan dirinya di atas kasur dan menatap layar ponselnya. Jemarinya terlihat menari-nari di atas layar tersebut. "Aku sudah sampai. Kamu hati-hati di rumah ya." Bayu mengirimkan sebuah pesan untuk Wulan. Dia mengingat jika Wulan akan khawatir ketika dia tidak mengabari istrinya itu. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Bayu memejamkan kedua matanya beberapa saat. Badannya terasa pegal semua karena terlalu lama berada di pesawat. Bayu mengejapkan matanya ketika mendengar suara kicauan burung. Hal yang pertama kali dia cari adalah ponselnya. Jam digital yang berada di layar ponsel milik Bayu menunjukkan pukul 7 pagi. Biasanya akan ada Wulan yang membangunkan aku ketika tidur. Tapi sekarang, tok 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 tok. Belum sempat Bayu berucap di dalam hatinya, suara ketukan dari arah luar membuatnya terkejut. "Iya?" tanyanya dengan ragu-ragu. "Ini aku, Manda. Apa udah bangun?" Selamat sore. "Iya udah, ini lagi siap-siap mau mandi." Kini Bayu dan Manda sudah berada di kantor untuk melakukan meeting. Bayu mempresentasikan beberapa wacana yang akan dibuat. Dia juga menjelaskan dengan sangat detail dan pembawaan yang luas. Diam-diam Manda memiringkan kepalanya ke kiri. Dia melakukan hal itu untuk melihat jelas wajah Bayu. Manda tersenyum, hatinya menghangat. Bayu terlihat sangat berwibawa saat ini. Deal, proyek mereka berdua
disetujui oleh kedua belah pihak. Bayu dan Manda saling berjabat tangan kepada investor yang akan menyuntik dana tersebut. Seusai itu, Manda dan Bayu berjalan keluar. Manda bertepuk tangan tiba-tiba membuat Bayu menatap Manda dengan bingung. "Kamu kenapa?" tanya Bayu sembari mengangkat sebelah alisnya. "Aku memang gak salah pilih buat kamu nemenin aku kesini. Hasilnya sangat memukau." Manda tersenyum gembira ke arah Bayu. "Nanti malam juga kita diundang untuk menghadiri pesta. Hitung-hitung ini untuk merayakan kemenangan proyek kita juga." Bayu mendelik. "Kita menumpang di pesta orang. Ini prinsip hidup supaya hemat," ucap Manda seraya tertawa puas melihat ekspresi Bayu. Tepat pukul 7 malam, Bayu dan Manda berniat untuk berangkat ke pesta. Bayu menunggu di ruang tengah. Seperti biasa, jika perempuan memerlukan make up di mukanya. Bayu menatap jam tangan yang tersampir di pergelangan tangannya. "Lama banget sih, dasar wanita." "Apa kamu berucap sesuatu?" tanya Manda yang baru saja menginjakkan kaki di dekat Bayu. Tidak kok. Tadi kamu salah dengar kali." Bayu gugup ketika mendengar suara Manda. Dia mendongakkan kepalanya dan melihat Manda yang berpenampilan begitu elegan. Tanpa sadar, Bayu menatap Manda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Manda yang notabene-nya memang sudah memiliki perasaan yang salah itu hanya bisa menggigit bibirnya dan mengulum senyum. "Ya udah, mari kita berangkat," ucap Bayu yang mengulurkan tangannya. Jemari keduanya bertautan satu sama lain. Jantung Manda rasanya tidak bisa dikontrol. Dengan lancang, salah satu organ tubuhnya berdetak begitu cepat. Di acara tersebut, Manda terlihat beberapa kali menenggak minuman yang berwarna bening dan berbau menyengat. "Manda, cukup. Jangan minum terlalu banyak, nanti mabuk," ucap Bayu yang baru saja mengambil Manda kembali. "Aku?" tanya Manda dengan menatap Bayu. Dia menunjuk muka Bayu dan tiba-tiba tertawa cekikikan. "Apa-apaan sih Manda? Dilihat banyak orang." Bayu menepis jari telunjuk Manda. Yang diucapkan Bayu memanglah benar. Manda dan dirinya kini menjadi pusat perhatian, karena yang menghadiri pesta tersebut bukan hanya segelintir saja. Bayu yang melihat Manda sudah meracau tidak jelas, langsung membopong Manda ala bridal style. Persetan dengan gunjingan yang akan dilontarkan beberapa hadirin yang berada di pesta. Bayu tidak ingin jika Manda malah menurunkan martabatnya sendiri. Sesampainya di villa, Bayu langsung mengajak Manda ke kamar tidur Manda. Bayu membanting pelan tubuh Manda ke atas ranjang. Tanpa aba-aba, Manda memegang tengkuk Bayu dan mendekatkan wajahnya dengan Bayu. "Kamu sangat tampan. Bahkan wajahmu ini selalu membayangiku di saat aku terlelap. Oh, ayolah. Ini sebuah rasa yang salah. Sejujurnya aku menghindari kamu waktu itu bukan tanpa alasan. Tapi aku benar-benar takut menjadi prahara di bahtera rumah tanggamu." Bayu mematung. Dia sama sekali tidak menyangka jika Manda memiliki perasaan yang lebih dari sekedar atasan dan bawahan. Kedua mata mereka bersirombak. Bayu seolah lupa jika dia sudah memiliki istri yang sedang menunggunya di rumah.
mengecup. Manda mengecup bibir Bayu, hanya menempel, tidak lebih. Lama dengan posisi seperti itu, kini Manda mulai berani menggerakkannya secara perlahan. Bayu semakin mematung. Dia bingung harus membalas atau menolak. Manda menjauhkan wajahnya. "Kenapa kamu tidak membalasnya? Apa aku kurang menarik?" "Tidak, Manda. Kamu sangat cantik. Bibirmu sangat manis. Tapi aku..." Ucapan Bayu teredam bersamaan dengan Manda yang kembali mempertemukan bibir keduanya. "Aku ingin kamu malam ini. Tolong. Hanya malam ini saja." Mendengar nada yang mendayu-dayu dan juga mata yang menatap sayu membuat Bayu tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia kini membanting tubuh Manda ke kasur dan menindihnya. "Aku harap saat hari esok kamu tersadar dari semuanya, kamu tidak akan memecatku dan juga tidak akan menghindariku," ucap Bayu sambil memandang wajah Manda. "Kamu tidak akan lepas, Manda, jika kamu sudah berada di bawah tubuhku. Jadi jangan memintaku untuk berhenti." Manda mengelus lembut pipi Bayu. Dia tersenyum hangat sembari menitikkan air mata. "Aku milikmu malam ini," ucap Manda lirih.